Saya Malik, teman kerjanya Pak Radik waktu di KAI Logistik. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Nggak mungkin dari sononya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kale. Anya hilangnya. Wes, Sora, wes muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Ibu. Putar-putar ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan pada kita semua. Sore ini 17 Juli 2021, kami keluarga almarhum Bapak Purnomo Radik Yugasworo mengadakan Zoom meeting untuk mengenang dan mengirim doa 100 hari wafatnya suami, papa, apo kami tercinta dengan taziah dan doa bersama. Tak lupa kami keluarga almarhum mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan saudara, kerabat, sahabat, teman, dan semuanya yang telah berkenan mengikuti acara kami. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Baik, sebelum acara dimulai dan selagi menunggu Bapak Ibu yang mungkin akan bergabung di ini, kami akan menyampaikan sedikit foto dan video. Kemarin pada tanggal 14 Juli hari Rabu, kita mengadakan acara doa bersama di Pondok Pesantren Ruhama dan Ponpes Muhtarol adalah di Bogor. Mungkin kita bisa lihat foto dan videonya berikut. Kosong deh. Jadi alhamdulillah ya, ada pemberian dari keluarga besar yang dilakukan Timbu itu dalam rangka 100 hari suaminya meninggal dunia. Ya, kita minta didoakan almarhum atas nama Bapak Purnomo Radik Yugasworo bin Jowo Purwadi. Semoga Allah terima iman Islamnya, ampuni segala dosanya, Ngerti kirimane ora ngerti barek gak ngerti yo. Turun ya duleke akeh kok ya. Ini udah itu. Memang ini. Assalamualaikum Bu. Ini lagi di pesantren kemarin. Semoga almarhum ya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semua zuriat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Yayasan Muhtarol adalah mengucapkan jazakumullahu khairan jazaa kepada donatur yang telah menyumbangkan sebagai harta terbaiknya untuk pondok kami, yaitu dari Putri Ratna Ningrum yang dikhususkan untuk suami tercintanya yaitu Bapak Purnomo Radik Yugasworo bin Jowo Purwadi. Tentunya kita berdoa Allah Subhanahu wa taala rezeki yang diberikan kepada kami dijadikan sebagai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enggak kata ambil di sini. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah acara inti kita pada sore hari ini, yaitu tauziah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Afdoli.
Kepada Bapak Ustadz Afdoli, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alqiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Purnomo Radik, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari sama-sama kita mendoakan ya untuk almarhum Bapak Purnomo Radik yang 100 hari sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan kita semua. Semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan alam kuburnya dijadikan oleh Allah menjadi taman-taman surga. Kemudian kita juga mendoakan keluarga besar dari almarhum, semoga diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya almarhum bukan milik istrinya, almarhum bukan milik anak-anaknya, almarhum bukan milik keluarganya, tapi sesungguhnya almarhum adalah milik Allah, dan hari ini yang memiliki almarhum telah memanggilnya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita awali acara ini dengan sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir yang kita baca akan menenangkan diri kita, dan nanti doa-doa yang kita panjatkan semoga akan membawa kebaikan buat kita dan juga buat almarhum khususnya. Mari kita sama-sama mengawali zikir ini dengan membaca istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وخصوصا إلى أواخر الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا إلى أواخر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا على القبور من هذا المجلس شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا الله إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Duhai Allah yang Maha mendengar, duhai Allah yang Maha melihat, duhai Allah yang Maha menyaksikan, duhai Allah yang Maha menghidupi, yang Maha mewafatkan kami. Ya Allah, dari-Mu kami semuanya berasal, untuk-Mu kami berdoa ya Allah, dan kepada-Mu ya Allah semuanya kami pasti akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Engkau ya Allah, dan sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati ya Allah. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna bersyukur ya Allah, agar kami mampu mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Jangan Kau silaukan kami karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini ya Allah. Jangan Kau perdayakan kami terlalu cinta kepada dunia ini ya Allah, karena kami yakin semua ini titipan-Mu ya Allah. Dan semua ini pasti akan kembali lagi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna sabar ya Allah, agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketabahan. Kami sadar ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang menimpa kami, semua ini adalah rencana-Mu ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan rencana-Mu ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi ujian-ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna tawakal ya Allah, agar kami mampu berserah diri hanya kepada-Mu ya Allah. Karena sehat, sakit, hidup, mati, semuanya sudah ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, ya Allah, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, ya Allah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat ibadah dan juga ke tempat-tempat kebaikan. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah.
agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini, ya Allah. Kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami sadar banyak dosa-dosa yang kami lakukan dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni, ya Allah, semua dosa-dosa kami. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Kasih dan sayangi kami, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan-urusan kami, ya Allah. Tidak ada urusan-urusan itu berat kalau Engkau sudah meringankan kami. Tidak ada urusan-urusan menjadi sulit kalau Engkau sudah memudahkan kami. Ya Allah, sayangi kami, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi ayah dan ibu kami, ya Allah. Terutama ibu kandung kami, ya Allah. Ibu kandung kamilah yang mengandung kami 9 bulan. Ketika itu ibu kami dalam keadaan payah, bahkan bertambah payah. Berdiri sulit, berbaring susah. Ibu kandung kamilah yang melahirkan kami. Ketika itu taruhannya antara hidup dan mati. Ibu kandung kamilah yang menyusui kami. 2 tahun kami menghisap air susunya. Jiwa, darah, raga kami adalah tetesan-tetesan air susunya. Ayah ibu kamilah yang bertanggung jawab menafkahi kami. Mendidik, mengasuh, merawat, membimbing kami. Tidak pernah hitung-hitung dan tidak pernah pamrih dari sejak usia kami bayi. Kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan sampai saat sekarang ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami anak-anak yang mampu membalas semua kebaikan ayah dan ibu kami, ya Allah. Kami sadar, kami tidak mungkin mampu membalas semua kebaikan ayah ibu kami. Jangankan kami membalasnya, ya Allah. Kadang kami sadar, di antara kami masih ada yang suka menyakiti hati kedua orang tua kami. Masih ada yang durhaka, masih ada yang suka menyakiti hati kedua orang tua kami. Kadang kami pelit ketika punya rezeki, nggak pernah memikirkan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, jikalau kami belum membahagiakan ayah ibu kami. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sungguh Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa anak yang durhaka terhadap ayah dan ibunya. Sungguh Allah tidak akan memasukkan surga. Jangankan masuk surga, mencium bau harumnya surga saja nggak akan Allah berikan kepada anak-anak yang durhaka terhadap ayah dan ibunya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Andai ayah ibu kami masih ada, ya Allah. Panjangkan usianya, ya Allah. Jangan kau wafatkan mereka, ya Allah, sebelum kami mampu membahagiakannya, ya Allah. Karena ridho-Mu ada di ridho mereka, ya Allah. Murka-Mu juga ada di murka mereka, ya Allah. Dan andai ayah ibu kami telah terbujur di alam kubur sana, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga baginya, ya Allah. Sungguh kami rindu, ya Allah. Kami rindu, ya Allah. Kangen, ya Allah, dengan ayah ibu kami yang telah tiada, ya Allah. Mohon, ya Allah, jumpakan kami. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami. Kelak di akhirat-Mu di mahligai surga jannatun naim, ya Allah. Sandingkan kami, ya Allah. Sandingkan seluruh keluarga kami, ya Allah. Kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu. Bisa bersanding dengan orang-orang yang Kau kasihi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Sudah 1 tahun Engkau menurunkan pandemi corona kepada dunia ini, khususnya kepada negeri ini. Kami sudah bisa mengambil nasihat, ya Allah. Sesungguhnya Engkau turunkan COVID ini adalah cara Engkau untuk mendemonstrasikan kemahakuasaan.
cara Engkau untuk melihatkan kemahabesaran-Mu kepada kami, biar kami manusia tidak besar kepala, ya Allah. Kami sudah bisa mengambil pelajaran, ya Allah. Hanya Engkau turunkan COVID yang tidak nampak oleh mata kami, ya Allah. Kami tidak berdaya. Kami tidak punya kekuatan, ya Allah. Ya Allah, angkat COVID ini secepatnya, ya Allah. Akhiri COVID ini secepatnya, ya Allah. Kami sudah rindu untuk bisa bersilaturahim dengan keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman. Kami sudah rindu untuk berjabat tangan. Tidak ada was-was dan tidak ada ketakutan-ketakutan di antara kami, ya Allah. Sudah banyak, ya Allah, saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID ini. Baik yang sakit maupun yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Cukup, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau musibah COVID yang kuturunkan kepada kami ini adalah untuk menguji keimanan-keimanan kami. Berikan keikhlasan, berikan kemampuan kami untuk melewati ujian ini, ya Allah. Kalau COVID ini adalah merupakan peringatan, teguran buat kami, karena kelalaian-kelalaian kami, ya Allah. Berikan kesadaran kepada kami. Kalau COVID ini adalah merupakan azab, merupakan siksa yang Kau turunkan kepada kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Perbaiki bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada sore hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa sudah kita panjatkan. Semoga doa-doa kita didengar, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum acara ini kita akhiri, sedikit saya mau menyampaikan tausiah tentang hikmah mengingat kematian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita buka WA, buka HP, hampir setiap hari itu ada postingan-postingan yang masuk ke HP kita dari teman, dari sahabat tentang meninggalnya seseorang. Jadi sepertinya posting tentang meninggalnya seseorang di grup WA, di HP kita, itu sudah seperti kayak postingan makanan, ya. Jadi sudah bukan sesuatu yang aneh lagi, gitu. Ya, kalau dulu kita kadang dengar berita meninggal dunia, itu orang-orang terjauh kita. Mungkin bapak kita punya saudara, mungkin temannya bapak kita. Tapi hari ini satu persatu orang itu diambil oleh Allah. Bukan orang yang jauh dari kehidupan kita, tapi itu sudah masuk dalam lingkup keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang terdekat kita, satu persatu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian seseorang adalah nasihat yang sangat indah dari Allah. Ini nasihat yang bisu, nasihat yang tidak terucap. Tapi sesungguhnya ini adalah menjadi nasihat yang terbaik dalam hidup kita. Itulah yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis, kafa bil mauti al-wa'id. Cukup dengan mengingat kematian, itu akan menjadi nasihat yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita memperingati almarhum Bapak Purnomo Radik, sesungguhnya yang diingatkan, yang diperingati bukan almarhum. Almarhum Bapak Purnomo sudah selesai kontrak hidupnya dengan Allah. Almarhum sudah selesai ibadahnya dengan Allah. Nggak perlu almarhum diingatkan untuk sholat lagi, untuk ngaji lagi, untuk ibadah lagi. Sudah selesai almarhum. Tetapi sesungguhnya peringatan kematian seseorang itu adalah mengingatkan yang masih hidup. Jadi sesungguhnya hari ini almarhum datang di forum ini, datang di tengah-tengah kita, mengingatkan kepada kita
wahai Pak Ustadz, hari ini engkau memperingati aku. Sesungguhnya ini adalah peringatan buat engkau, Pak Ustadz, bahwa suatu saat engkau juga akan diperingati oleh orang lain. Kalau hari ini kita mendoakan almarhum, ini juga menjadi peringatan buat kita bahwa pada suatu saat kita juga akan didoakan oleh orang lain. Ya, kita tidak tahu ya sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup ini oleh Allah. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya kematian begitu dekat dengan kehidupan manusia. Ya, kita dengar berita si Anu meninggal, padahal kita masih ingat beberapa waktu yang lalu mungkin kita masih bisa telepon-teleponan, ya masih bisa video call. Tiba-tiba kita dengar berita orang-orang yang tadinya kita kenal, yang tadinya sehat, tiba-tiba meninggal. Ada yang tanpa gejala, ada yang memang sebabnya karena sakit. Ya. Jadi sesungguhnya kematian itu sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma aqraba ila nafsik, apa yang paling dekat dengan dirimu? Ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yang dekat dengan diriku adalah al-maut, kematianku. Padahal maksudnya sahabat bertanya kepada Nabi, yang dekat dengan dirimu itu keluargamu, sahabatmu, atau umatmu gitu. Itu maksudnya para sahabat bertanya itu. Tapi ternyata jawaban Rasulullah di luar pertanyaan para sahabat. Ternyata Rasulullah menjawab, yang dekat dengan diriku adalah al-maut, kematianku. Ya, hari ini kita dekat dengan keluarga kita. Begitu kematian sudah menjumpai kita, maka keluarga itu tidak ada yang dekat dengan kita. Ya, jadi kematian adalah sesuatu yang terdekat dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita selalu mengingat nasihat yang bisu ini. Ya, kita selalu mendengar, ya, kita selalu mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, insya Allah hidup kita itu akan mudah untuk memperbaiki diri. Kematian bukan untuk ditakuti. Karena setakut-takutnya kematian, toh kita akan mati juga kok. Ya. Kematian bukan untuk dijauhi. Kematian itu sesuatu yang pasti. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu untuk dipersiapkan. Apa sih persiapan kematian? Cuma 3 persiapannya itu. Pertama apa? Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak-anak yang soleh yang kelak mendoakan kita. Pak Ustadz, saya nggak banyak sedekah karena saya bukan orang kaya. Oke, kita ngerasa nggak banyak sedekah, masih ada persiapan yang kedua. Apa? Ilmu yang manfaat. Berarti sering-sering kita ikut dengerin pengajian biar dapat ilmu. Ya. Ada lagi yang beralasan, aku belum banyak ilmu Pak Ustadz. Oke, kita nggak banyak ilmu, masih ada yang ketiga. Persiapan kematian. Apa itu? Jadikan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, yang kelak akan mendoakan kita. Nah, yang kita khawatir itu 3 persiapan bekal kematian nggak ada. Sedekah juga nggak, ilmu juga nggak ada. Anak-anak yang soleh pun nggak ada jaminan. Di saat orang tua masih hidup saja, kadang anak-anak kurang peduli kepada orang tua. Bagaimana dengan orang tua ketika sudah tiada? Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Ya, kematian sepatutnya dipersiapkan bekalnya, dan yang kedua, kematian itu sepatutnya dirindukan kedatangannya. Ya, loh kenapa kok kita supaya rindu dengan kematian? Karena buat orang-orang yang beriman, kematian itu adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ketemu kekasih kita takut. Kita setiap hari selalu berdoa, ya Allah, jadikan kami kekasih-Mu. Engkau adalah Robku, Engkau adalah kekasihku. Kalau kita mengaku Allah sebagai kekasih kita, ya harusnya waktu yang paling kita tunggu saat kita bisa menjumpai kekasih kita. Dan bukankah setiap hari kita selalu minta supaya masuk surga, masuk surga? Bagaimana kita akan masuk surga kalau kematian belum datang kepada kita? Tidak mungkin saat itu kita langsung loncat ke surga. Karena surga itu pasti akan dilewati dengan proses kematian juga. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, Bapak Ibu,
Jangan ada ketakutan dalam diri kita. Ya. Ini kan sekarang banyak orang sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit panik. Dan bahkan banyak orang yang dihantui ketakutan menghadapi kehidupan, menghadapi kematian. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup, harus takut menghadapi mati? Hidup mati sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hidup ini memang bukan mau-maunya kita. Hidup ini adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Dan yakinlah, kemauan Allah belum tentu lebih jelek dari kemauannya manusia. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 216. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita benci malah disukai oleh Allah, dan boleh jadi yang kita cintai malah itu yang dibenci oleh Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih tahu sementara kita tidak tahu apa-apa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi-kondisi yang belum membaik situasi ya sekarang ini, ya dalam kondisi pandemi seperti saat ini, mari kita kuatkan iman kita. Kita kokohkan ketakwaan kita, dekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah kita tinggalkan Allah, jangan pernah kita mengabaikan Allah. Karena kalau kita berani meninggalkan Allah, nanti Allah pun juga akan meninggalkan hidup kita. Ya, itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kita sesekali meninggalkan Allah, mengabaikan Allah. Hidup ini harus selalu membersamai Allah. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, sekali kita bersama Allah, sampai mati tetap kita harus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hidup ini kita tinggalkan Allah, disitulah akan terjadi kepanikan dalam hidup kita. Disitulah akan terjadi ketakutan dalam hidup kita. Disitulah akan terjadi stres, depresi kita. Orang stres itu bukan karena masalah. Orang stres itu karena salah dalam melarikan masalah. Harusnya masalah dilarikan kepada Allah. Setiap masalah datang, dilarikan ke diri kita. Kita larikan ke pikiran kita. Padahal nggak mungkin pikiran kita, akal kita bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau sekarang ada himbauan, yuk kita prokes, yuk kita jaga imun, itu baik. Tetapi imun itu hubungannya dengan iman. Kalau bicara imun, berarti bicara mental. Kalau bicara mental, berarti bicara spiritual. Dan kalau bicara spiritual, kan berarti bicara agama, bicara keimanan. Ya, dalam keadaan seperti ini, iman kita harus bicara. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, yang bicara akal kita, yang bicara perasaan kita, lelah kita menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kita harus ngejak bicara iman kita. Ketika iman kita ini baik, maka iman itu akan menjadi way out, menjadi jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Ya, hari-hari ini banyak orang cemas, banyak orang ketakutan berlebihan, dan ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Ya, kata seorang ulama besar kita, Ibnu Sina, ini seorang ulama yang menemukan ilmu kedokteran, yang ilmunya dipakai oleh semua dokter di dunia, tanpa terkecuali orang-orang non-muslim memakai penemuannya juga. Kata Ibnu Sina, bahwa ketakutan adalah separuh dari penyakit, dan ketenangan itu separuh dari obatnya. Jadi sebetulnya obat dan penyakit itu datangnya dari pikiran kita semua. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, yuk konekkan, hubungkan hati kita dengan Allah. Kita berusaha untuk melibatkan Allah. Kita berusaha untuk membersamai Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini akan menaikkan imun kita. Karena ketika kita itu mendengarkan tausiah, hati kita menjadi tenang. Ini secara tidak langsung, ini imun kita pun akan semakin tambah baik. Tapi ketika kita dalam kesedihan, imun kita menurun. Dan disitulah penyakit-penyakit sudah menunggu, sudah siap-siap untuk melemahkan diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Bu Radik yang sudah menghubungkan saya di forum ini.
Semoga Bu Radik beserta keluarga diberikan keikhlasan dan kesabaran, dan mudah-mudahan almarhum diberikan ketenangan. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tauziah dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Afdoli. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, diampuni segala dosa papa kami Purnomo Radik Yogasworo bin Jowo Wadi, diterima segala amalnya, diterima iman dan Islamnya, dan bersama orang-orang beriman di tempat yang sejuk dan damai, dijauhkan dari siksanya dan dimasukkan ke surganya yang Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum acara kami tutup, kami ingin berbagi video kenangan beliau semasa hidup dan video pesan dan kesan dari saudara dan sahabat beliau. Semoga berkenan. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Jangan kokok lagi ya, Po ya. Nggak boleh. Tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan apresiasi tertinggi bagi almarhum Bapak Purnomo Radik Yogaswara. Beliau merupakan sosok yang sangat mengayomi, bijak, dengan pembawaan beliau yang selalu tenang. Selama bekerja sama dengan beliau di kursi manajemen KAI Logistik, saya belajar banyak hal baik dari beliau. Tentunya selama masa jabatannya, beliau banyak meninggalkan nilai-nilai yang telah ditanamkan di perusahaan dan akan menjadi legacy yang akan selalu mengharumkan nama beliau. Bagi kami, almarhum Pak Radik akan selalu menjadi bagian dari keberhasilan KAI Logistik, baik pada hari ini maupun di masa mendatang. Doa kami selalu untuk almarhum Pak Radik, beliau husnul khotimah dan ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa sudah 100 hari almarhum Purnomo Radik Yogaswara telah meninggalkan kita semua. Kita semua tentunya sangat kehilangan
dengan kepergian almarhum. Meskipun almarhum sudah tiada, namun banyak kenangan manis yang ditinggalkan untuk kita semua. Saya mengenal almarhum sejak semasa SMA, sebagai seorang teman dan sekaligus sebagai sahabat. Almarhum memiliki sikap yang tegas, royal, dan disukai banyak teman. Waktu pun berjalan dan hubungan saya yang tadi hanya sebagai seorang teman atau sahabat telah meningkat menjadi saudara atau hubungan kakak adik. Sebagai seorang kakak, semasa hidupnya almarhum merupakan seorang kakak yang sangat perhatian, tanggung jawab, dan sangat menyayangi terhadap adik-adik dan keluarganya. Sebagai orang tua, almarhum termasuk sosok seorang ayah yang sangat memperhatikan kebahagiaan keluarganya. Dan sebagai seorang anak, almarhum merupakan seorang anak yang sangat perhatian, patuh, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua. Semoga semua amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala salah dan khilaf almarhum mendapatkan ampunan, dan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda itu orang yang sangat kreatif dan selalu menjadi motivator. Juga top kalau sebagai leader. Di samping itu, Anda juga humoris. Suasana itulah yang menjadikan sistem pekerjaan, kemudian hubungan dengan staf menjadi lebih hangat dan erat. Assalamualaikum. Semoga amal ibadah Mas Adi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan dapat tawakal serta sehat-sehat selalu, dan anak-anakmu menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Perkenalkan, saya Mulyanto Sinulingga, sahabat dan sekaligus saudara dari Purnomo Radik Yugaswara. Pertama kali saya bertemu dengan almarhum pada tahun 1994 ketika kami dilangkap dan dilantik menjadi junior manager di Daup 1 Jakarta. Saya di bagian operasi dan Radik di sinyal dan telekomunikasi. Radik adalah pribadi yang ramah, sehingga kami cepat sekali akrab. Kami kemudian membuat perlombaan meniti karir di PT KAI. Saya lulus S2 Transportasi ITB, Radik juga lulus S2 dari ITB. Radik pemegang rekor sampai saat ini. Almarhum pernah menjadi manajer sinyal telekomunikasi di hampir seluruh daop di Jakarta, di Jawa. Radik akhirnya memenangkan perlombaan tersebut karena Radik menjadi direksi di PT KA Logistik. Sementara saya tidak pernah menjadi direksi di PT KAI. Meskipun saya pernah menjadi Kadaup 1 Jakarta dan Radik juga menggantikan saya sebagai Kadaup 1 Jakarta. Kami pernah berjanji apabila salah satu dari kami membutuhkan jantung sekalipun, kami rela berganti. Kalau ini nggak ada mic-nya, saya sangat kehilangan sahabat dan sekaligus saudara saya ini. Namun Tuhan Allah telah menentukan takdir bagi saudaraku ini. Assalamualaikum. Purnomo Radik yang saya kenal adalah pribadi yang sangat rendah hati, murah hati, penuh semangat, petarung sejati, dan sangat-sangat menyayangi keluarganya. Sahabatku, saudaraku Radik, aku percaya saat ini engkau telah damai di alam baka sana dan tersenyum melihat kami di sini. Semoga apa yang pernah engkau cita-citakan, Dik, anak-anak kita mampu mengikuti semangat dan meneruskan cita-cita yang pernah engkau canangkan. Damai di surga, saudaraku. Kenangan saya bersama Radik itu dimulai waktu saya masuk SMA Negeri 1. Dia teman karib saya sejak mulai kelas 1 sampai kelas 3. Saya sering nginap di rumahnya sama Jono, sama Gani, untuk belajar bersama. Tapi sebenarnya bukan belajar bersama, banyak ngobrolnya.
Dan saya, Jono sama Gani itu punya hobi yang sama, yaitu ngebut. Jadi Radik dengan Hondanya, saya sama Jono dengan Yamaha itu suka keluar kota ke tempatnya saudaranya Radik, mbaknya yang di Kediri, terus kemudian ke kota-kota yang lain. Itu merupakan suatu pengalaman yang tak terlupakan, yang membuat saya selalu terkenang sama Radik. Oleh karena itu saya harap saya akan selalu mengenang sahabat karib saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menerima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik dari Ibu Tri Retnaningrum, istri almarhum Bapak Purnama Radik. Kenangan dan kesan saya terhadap almarhum, beliau orang yang sangat baik, sangat ramah, sangat bertanggung jawab, dan sangat dermawan terhadap siapapun. Beliau termasuk orang yang sangat menghargai tamu. Siapapun yang datang ke rumah beliau, beliau sambut dengan kehangatan, dengan hidangan-hidangan yang terbaik. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau terima semuanya dengan ikhlas dan tidak pernah merepotkan orang lain. Insya Allah beliau husnul khotimah. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa beliau dan diterima amal segala kebaikan beliau dan dikaruniakan ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesan saya terhadap almarhum saudara saya Dik Purnomo Radik Yugaswara itu memang orangnya humble, dan kemudian kepada saudara, kepada teman itu sangat welcome. Kalau istilah hotelnya welcome bring dah. Itulah, jadi pertemuan dengan almarhum sangat menyenangkan. Selalu dibawa happy. Itu kesan dan kenangan saya. Ini ada beberapa contoh foto kebersamaan saya dengan almarhum, juga dari saudara-saudara semuanya. Kebersamaan dalam kegembiraan, itulah makanya dengan keindahan yang diberikan oleh almarhum, mudah-mudahan almarhum juga mendapatkan keindahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian komentar dari saya. Sekali lagi semoga almarhum diterima di sisi Allah dengan keindahan. Hati ini hanya rindu. Bagi saya sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz, pentingnya berbakti kepada orang tua. Bapak merupakan sosok panutan dan contoh bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Tidak pernah sekalipun saya mendengar beliau marah ataupun mengeluh pada orang tuanya, sedikit pun. Semoga kami anak-anak dan cucu-cucunya dapat mengikuti jejaknya. Amin. Baik, demikian tadi serangkaian acara Zoom meeting mengenang 100 hari wafatnya Papa kami tercinta Purnomo Radik Yugaswara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah mengikuti acara ini. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bagi yang ingin tetap di Zoom meeting untuk bersilaturahmi, boleh loh ya. Silahkan. Makasih Mbak Nadia. Salam buat Ibu Idile. Jimmy, terima kasih Mbak Jimmy. Assalamualaikum. Mbak Jimmy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mbak Jimmy. Mbak Rum, kami pamit ya. Terima kasih. Terima kasih. Selalu sehat. Izin live Bu Radik, makasih. Assalamualaikum. Salam Pak Malik, terima kasih. Sami Bu. Pamit Mbak Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat. Izin live Bu Iwi. Assalamualaikum.
Mbak Jimmy, izin live ya. Semua. Makasih. Om Bem. Izin live ya. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mbak Jimmy. Terima kasih. Udah lagi. Terima kasih. Ya, Berkah kita yang baru. Sehat. Tante Rate, makasih. Assalamualaikum Mbak Jimmy. Waalaikumsalam semuanya. Makasih Om Jono, makasih Tante Ita. Waalaikumsalam. Mbak, saya bisa didengar Mbak Jimmy. Ya, terima kasih. Siapa? Dengan Yusran bisa didengar. Oh, Om Yusran, makasih. Makasih Om Yusran, makasih. Ada Pak Ustadz loh. Ada. Pak Ustadz ya. Makin panjang ya, Ren. Saya. Makin panjang aja jenggotnya. Mestinya kau yang kasih ceramah tadi itu. Apalagi yang dipiara kalau nggak ini dia kan. Gimana aku sekarang, Ren? Ya, gimana? Makasih Mbak Masih di Jogja, Ren? Jogja. Di Jogja. Rumahnya masih tetap di Jogja. Oke. Alhamdulillah. Saya pamit juga ya. Udah mau maghrib Jogja. Makasih. Salam selalu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Rum. Makasih. Ya, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih. Bu Jimmy, pamit ya. Siapa yuk? Mami. Makasih, Mami. Salam buat Bapak. Sehat-sehat ya, Mbak. Alhamdulillah, amin. Ya, ayo. Salam untuk semuanya ya. Salam. Bu Radik, pamit ya. Assalamualaikum. Salam kami. Terima kasih. Ya, Bu Endar. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Makasih Bu Mas Dedianto, makasih. Beradik. Selamat dulu. Assalamualaikum. Salam Bu Agus. Kangen. Semua sama ibu-ibu. Kapan ya semoga COVID ini bisa hilang dari. Udah pamit tapi ngomong. Bu Masudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu ya, sehat semuanya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Insyaallah. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Radik. Terima kasih. Makasih Bu Firman, makasih. Sama. Salam. Saya juga pamit. Apa saya? Terima kasih. Makasih. Bu Parsi, makasih. Mudah-mudahan Ibu sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bisa ketemu lagi kapan-kapan. Pamit ya, udah mau maghrib. Belum mandi ya. Makasih. Sama-sama. Hanya matikan ya. Ini Mbak Jim, mana anak kangen ini Mbak Jim? Tante Ita mana? Ini anak-anak kangen ini. Bajaku setengah. Tante Ita aduh kumpul semua. Ya, Arel mana Arel? Udah di satu kumpul semua. Makasih loh. Kangen ya, udah lama enggak nih. Iya, lama. Corona ini. Ketemu lagi tinggi banget. Tova mana? Halo. Oh, Assalamualaikum. Sehat. Sehat. Bapak sehat kan? Ya, alhamdulillah. Sehat. Lapangan ditutup. Assalamualaikum Mas Ipung. Hei.
Piye? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Ipong juga keluarga sehat. Amin. Amin. Tetap jaga prokes. Ya, insya Allah. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Salam. Ya, Denda. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Salam. Insya Allah, moga-moga bulan depan sudah bisa normal. Amin. Bu Jimmy, mohon izin live ya. Om Heri. Ya Om Heri. Mohon izin live ya. Pamitum. Pamitum. Terima kasih. Ipong, makasih. Ya, makasih ya. Nah, di